Jadi pertanyaannya sama, dua jenis berbeda. Iya, pertanyaannya sama. Belum biasanya kalau mau menjawab itu lebih aman dan lebih nyaman kalau di antara perwakilan kepolisian yang lebih mengetahui itu terlebih dahulu memberikan mungkin macam jawaban. Karena dari bagian kan belum tahu dari KUA nih, dari KUA tapi tadi sudah sama-sama mungkin macam berdiskusi atau sama kepala KUA. Jadi kalau masalah hukum hampir sama sebenarnya ada di laut lain. Nah, cuman mungkin yang ada perbedaan sedikit definisinya aja. Ya. Baik, kalau pertama misalnya sebelumnya saya kawan-kawan dari bagian bagian dulu biasanya gitu kan lempar pertanyaan dulu kemudian tahun bagian kalau seseorang itu menikah dengan cara apa tadi ya? Telepon apakah sah tahun bagian atau tidak? Baik, untuk jawaban yang mungkin sebagian besar ulama di daerah kita, sebenarnya di Nusantara, kemudian yang dalam Majelis Ulama Indonesia, sebagian besar itu ada dua pendapat. Yang pendapat pertama secara umum kita ketahui
kalau dengan tiga online itu tidak dibolehkan dengan beberapa alasan. Kita kalau ada hukum yang tidak membolehkan, maka kita harus tahu alasannya. Apa alasannya? Kemudian menerima satu hukum itu harus tahu latar belakangnya. Latar belakangnya adalah kembali kepada rukun nikah. Nah, rukun nikah pengetahuan beginian ada berapa? Nah, ada berapa macam rukun nikah, kemudian syarat nikah. Nah, di antaranya yang mesti kita ketahui, orang yang menikah atau dalam melaksanakan akad nikah itu ada bagiannya, ada beginiannya, maksudnya dua orang saksinya, kemudian walinya, sebagian lagi ada disebut sampai ke maharnya. Sebagian ada demikian memasukkan bilang. Memang para ulama itu ada berbeda pendapat, namun sebenarnya sama. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Tapi terhitung tetap intinya rukun nikah. Nah, yang 4 itu digabung aja sebenarnya. Nah, yang satu ada pembelai laki-laki, ada pembelai perempuan, kemudian ada 2 orang saksi, terus lagi ada walinya, kemudian. Nah, lanjut. Jadi yang pertama jawabannya tidak sah karena kalau dalam pengetahuan kita bahwasanya orang yang nikah itu harus hadir dalam majelis atau tempat tersebut. Artinya kalau orang nikah itu biasanya mengumpul orangnya berdasarkan baik yang menikahkan walinya ataupun orang yang menikahkan sebagai laki-lakinya, maksudnya 2 orang saksi itu harus ada di tempat tersebut. Dan menurut itu beralasan dikhawatirkan kalau berbeda atau kalau terjadi perempuan kecuali berbeda sekitarnya kalau itu orangnya menikahkan pada pas pada menikah yang sangat lebaran umpamanya luas latihannya kali menikahi kalinya baik ukurannya ini termasuk nah ini kalau kita kalau ada pendidikan orangnya kalau yang tidak memiliki karena mereka bisa orang yang ini orangnya itu berdatang cuma dunianya lagi kurang berdatang sudah berdatang dia menganggap kalau hadir karena hadir lagi kita berhubungan orangnya kebetulan di rumah itu beda sama pendirinya. Lalu kenapa orang di rumah itu disebabkan supaya menikahkan kakak itu dulu karena mengalami adilnya kayaknya melangkahi jadi itu melangkahi adilnya yang mulai pernikahan. Nah, kalau di saat pernikahan disuruh dinikahkan kakak itu. Nah ini kan sudah ada unsur tipuan nih. Akibatnya apa? Sekarang malam pertama terdapat pertemuan mengalahkannya orang dunia tadi. Jadi ini dan melihat orang luas di dunia itu awak ini yang ini dinamakan awak pokoknya beda lah dari pandangan pertama itu asal betul kenapa itu belajar salah ingat itu belajarnya tadi kalau sudah diberi waktu ada sampai seminggu latihannya hilang kemudian lagi kampung mana latihannya ini sekalinya latihannya kabur akibat apa? Akibat dari buku yang penting itu yang penting negara apa? Ketika misalkan pernikahan atau saat orangnya itu laki-laki itu kan ada memberikan tadi kenapa orang kita lakukan yang namanya menekankan sesuatu unsur yang ada jujur. Yang kedua bagian masalah itu sudah maksudnya apa? Tadi itu boleh tapi boleh. Nah alasannya apa dari jalan itu boleh? Nah kita bisa dulu ketika Haji Abdurrahman Wahid ini CMO ambil iklan tapi masih sesuai dengan yang kita lihat. Beliau ketika kuliah di luar negeri dinikahkan dengan istri juga. Namun ketika menikah itu
bukan dengan via online, namun diwakilkan oleh aman. Kembali ke cerita kita, dibolehkan menikah dengan cara online, namun dengan beberapa syarat. Syaratnya diantaranya harus saling mengenal. Biar kita tahu yang itu jujur aja latihannya itu memang di sana atau di luar negeri atau di dalam tempat itu memang bersetuju dengan keadaan apa yang dilaksanakan. Intinya yang membolehkan itu tetap mendatangkan dengan rukun nikah. Bukan berarti mengulir itu tanpa saksi. Bukan berarti dengan boleh via online itu tanpa wali. Tetap mendatangkan rukun nikah. Nah, tetapi jarak yang mungkin saat itu belum mengizinkan untuk bertemu atau semedi dalam waktu dekat. Dan untuk mengambil mudah, mengambil maslahat, diberikan nikah ya online tadi. Namun perlu digarisbawahi dikatakan bahwa harus yang pertama tadi tidak ada tipu-tipu, kemudian yang kedua benar-benar mengenal, dan yang ketiga dari persetujuan dari seluruh yang melaksanakan kegiatan tersebut, dan yang keempat kemudian tidak dapat ditinggalkan walaupun dengan jarak yang berbeda. Artinya walaupun mereka jauh kurangnya mengulatnya atau dunianya tadi, tetap saja itu berkualitasnya sama seperti apa yang dilaksanakan sebagaimana hadir seseorang yang akan dilaksanakan. Ini gue gara-gara umpamanya kebetulan jarak jauh dan bapak belajar pada walinya, karena wali termasuk dari rukunnya yang tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh kita mungkin mengurangi daripada rukun. Kemudian pertanyaan kedua, mungkin ringkas-ringkas saja yang kita ada di dalam. Yang kedua tadi mungkin bisa diulang pertanyaannya. Dengan media lah pada langsung. Maka yang tersebut jawabannya katakan bersama pula disebut mungkin berkenalan atau mereka yang kita tahu palak itu kalau pakai media tambah langsung, tapi boleh dikategorikan dengan cerai atau alat kinayah. Nah, yang itu bahasa kita ada langsung. Nah, bisa dengan perumpamaan, bisa dengan media tadi, baik itu tulisan maupun dengan via online. Nah, itu apakah istilahnya sah atau jadi kita jatuhkan dalam tidak ada? Mungkin pertanyaannya itu. Maka jawabannya kita lihat daripada karinah. Karinah ini dari bahasa kita maksud dan tujuan si lelakian atau suaminya tadi di saat menulis atau mengirim perkataan baik itu tulisan ataupun dia apa mungkin ucapan baik video atau apa namanya. Nah, ditanyakan kepada dirinya apakah ada niat benar-benar untuk menceraikan atau menolak istrinya atau ada niat yang lain. Manakala memang niatnya namanya anak itu mau mencerai akan jadi sudah kompak. Tapi kalau itu jadinya menulis itu namanya tulisannya pun ada serinci dari sedetail dan secara langsung bertulisan talak atau cerai, biasanya namanya dikatnya bimbingnya kamu beli kerja lagi ke rumah, ada usaha lagi ke sini. Itu dipertanyakan dulu kepada lakinya, apa maksud tujuannya nih? Karena kalau ini ada niat cerai aja talak. Tapi kalau niatnya ada apa-apa, ini berbahaya atau karena aku enggak berbagi keluar negeri umpamanya mau kita membeli seorang rumah bisa. Nah, jadi maka ditanyakan dulu kepada si laki ini tadi apakah ada niat untuk mencerai atau mungkin sekedar ada atau mungkin dia ucapannya
kewajibannya si pelakunya. Nah intinya kalau masalah SMS atau pakai media online tadi caranya itu secara umum memang bisa jatuh kalau memang ada niat dari si pelaku. Artinya saja memberikan itu apa berlaku. Tapi kalau yang memangnya mau bisa lain daripada itu, jadi nah belum balik tanya kepada demikian. Nah sekarang demikian setelah tadi diskusi dialog sama kepala KUA dan menjelaskan kepala KUA pertanyaan yang pertama ya silahkan. Kalau pengetahuan pulang itu hasilnya tidak yakin dan yang kelakuannya orang itu kan tadi sudah ada diskusi tadi. Mungkin ya. Jadi kalau mau ya. Dari diskusi bersama kepala KUA tadi pertama masalah nikah lewat media. Itu menurut Mas ini tidak bisa karena terus yang kedua masalah lewat media apapun sama niat memang cara makan kalau misalnya kan ini kan pesan pendidikan itu kan ya itu ada yang tadi tujuan dengan aja itu kalau tidak dari hati tujuan tentang itu kan menjelaskan boleh cuma perlu kita sama-sama belajar kalau yang memasuknya perkataan kita atau kalau itu bukan bermain walaupun dicandakan walaupun berbeda umpama deh ini bukan kita bisa bukan ulang si A ini ucap lawan dirinya jadi si A yang cerai jadi si A nah itu tidak jadi jumlahnya kan kita lebih boleh itu lah pada awal pada kalau dipermainkan karena itu sedang hukum jatuh alasan walaupun dianggapnya kecandaan aja karena itu jelas bukan tentang wilayah tadi kan kalau yang wilayah itu perumpamaan atau kalimat yang diucapkan secara ada langsung baik dengan cara tulisan atau dengan secara lisan tapi tidak langsung dengan kalimat cerai yang pertama jadi kalau sekarang tuh kalimat talak itu kalimat cerai itu kalimat yang harus jangan ada di
memorinya yang saat sudah boleh, walaupun mungkin bahasanya itu ada larangan, tapi kalimat itu adalah paling menyukai ketika diucapkan oleh orang. Selanjutnya belum lagi. Selanjutnya kena lumayan sudah nih. Karena kalau bahasa lagi mengisahkan. Yang sebelumnya dulu yang nikah dulu kan. Aku bebas. Atau menyinggung. Nah, contohnya kayak kita menyuruh istri kan pergi ke rumah meroykan dia atau menyinggung ya. Kalau suaminya tidak urusan di sini, suami kan berjalan sama perempuan lain saja. Cuma dia laki-laki itu. Kok terus ini intinya ayo lagi gitu. Misalnya melihat latihan berjalan sama binian, cuma laki-laki itu kan sudah punya suami, itu kan istri. Jadi tapi kan mengaku bisi istri, kamu kan bukan bisi istri ya. Pada sama binian tadi, nah itu apa? Pertanyaan lagi nih. Mulai nambah setajitnya. Kalau mau bini saya, kamu tajitnya bisa ditambah. Maka jawaban kawan kita tadi tergantung niat. Ya lah. Jadi kawan kita di sini tergantung niatnya. Niatnya itu untuk apa? Apakah ada untuk melindungi dirinya dari kebohongan atau memang benar-benar untuk berpisah dengan istrinya. Kedua niatnya dia mulai ini lawan mananya adalah ada dulu jadi mungkin memang untuk bercerai. Tapi hanya dari niat itu maksud atau mungkin kita pada yang berarti yang dulunya itu bukan istrinya. Ya, ini mengaku suami Lagi hukumnya tuh gimana kira-kira kalau membawa lain istrinya tuh kira-kira nih dulu kaget pak kira-kira kenangannya kan sambil kisah dia tadi di luarnya kan dia punya istrinya ya kemudian ada pilihan lain yang di terjadi orang ada pengalaman udah mulai cerita kita ada pasal sesuai lawan kita mahasiswa Islam masa kita lanjut misal dulu nih masalahnya ya tapi menurut pendapat kami itu kalau yang salah kalau itu ada lihat apa membebas menulis saja itu kan memang kalau yang yang salah maka dia salah. Ini sedikit menambahkan lagi untuk yang terakhir sekaliannya majelis ulama Indonesia itu berhimpun daripada berbagai organisasi dan berbagai mazhab yang ada di Indonesia. Artinya bukan sama mazhab Imam Syafi'i, bahkan mazhab yang lain pun dari pengurusnya tidak ada. Berikut organisasinya pun baik kita Nahdlatul Ulama, baik kita Muhammadiyah atau organisasi yang lain juga diperbolehkan untuk berserta di dalam wadah majelis ulama ini. Jadi pengumuman di majelis ulama atau fatwa itu mungkin biasanya yang difatwakan yang diluaskan memang fatwa nomor darah artinya yang dikenal berikutnya itu disetujui oleh sekian banyak mazhab yang ada di Indonesia. Makanya terkait dengan apa pertanyaan tadi, nah kembali ulangi, nah makanya jawaban
orang yang akan sampaikan tidak dengan satu jawaban. Nah, kenapa? Karena walinya untuk semua, maka semua pendapat yang memang ada dalil atau ada rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan, nah maka yang demikian itu bisa diperpenuhi dan bisa menjadi pendapatnya untuk selama ini. Nah, itu aja yang tidak menggunakan. Nah, kemudian penangkapan harus mengatakan kemudian setelah tadi diskusi sama kepala KUA kita belajar bersama aja. Yang tadi menurut saya ini ada adanya model majelis yang cerai dia tadi jika dengan adanya niat maka dia itu dengan adanya niat di surat yang tadi maka ada juga Yang menjalankan jabatan kalau momennya ada yang merusak hubungan antar laki jadi mainnya biasanya atau bikin apa ya mungkin apa teman-temannya Facebook yang gambar lakinya atau iya tapi lain orangnya ya lanjutin. tapi boleh deh lewat surat tapi harus jujur memang nulis diwakilkan boleh tapi harus jujurnya Berarti macam contoh kalau yang pernikahan ya yang memahami tadi kan walaupun boleh yang walaupun beliau di luar negeri tapi melaksanakan pernikahan di dalam negeri. Nah, namun ada ya perwakilan dari yang melaksanakan itu benar-benar dari tim yang mengimbaskan tanaman. Kalau yang sama lewat dokumen surat harus diketahui tadi surat itu jujur kan itu yang hati. Bila jujur, biasa. Tapi pulang bila dalam hati hanya cek aja di dalam hati ada salah ada jujur. Ini kan orangnya istilah BPS grouping doang ya. Jujur kan dia jelas. Iya jujur kan ya. Anomali. Lanjut kan. Kalau yang tadi, nah tapi ya tadi kalau diwakilkan kawan juga kayak sebenarnya tujuan misalnya yang online itu apa? Dasar memang untuk hatinya maksudnya tuh dasar memang karena hawa bersama maksudnya tadi di sekolah kan tuh boleh diwakilkan. Jadi misalnya kayak walinya diwakilkan boleh juga tapi dengan syarat harus ada surat dari KUA mana misalnya. Kalau yang tadi sah selama niatnya bisa menyenangkan. Tapi tadi yang misalnya tuh ada orang menceraikan bininya terus bininya harus lagi menakuni oleh lakinya bujurkannya dari hati menceraikan atau tidak. Kalau misalnya bujur itu jatuh, kalau misalnya ada berarti ada jatuh, ada dulu lagi misalnya ini menulis surat kalau ada bininya nak menceraikan tapi selama perjalanan surat itu isinya hilang gugur tadi sampai kalau ada bininya maka nggak bisa soalnya surat itu hilang. Jadi ada yang mau menggunakan ada kasus ini menceraikan dirinya pakai surat lewat ekspedisi tapi lakinya nggak tahu dikonfirmasi sampai bunyi jadi itu status dirinya tuh masih suami istri atau sudah bisa soalnya anak mau konfirmasi bisa ketawa suaminya lawan Di dalam balik nikah ada disebutkan apabila seorang suami tidak menafkahi istrinya selama berbulan berturut-turut dan istri tidak rela serta melaporkan adanya kepada pengadilan agama, nah, maka jatuhlah salah satu dua
Berarti bila belum sampai 7 bulan ditungguin dulu. Karena kamu juga kawin juga mungkin. Misalnya ikhlas apa ini? Namanya ikhlas, karena dia bilang setahun bertahun. Akhirnya bisa Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau berumur 30 tahun berangkat ngaji ke kota Makkah Al-Mukarramah. Padahal Sidin punya ini Sidin berkhianat, tapi ada istilah ada ridho ini Sidin pulang itu berapa tahun lawasnya sampai umur 60 tahunan Sidin menyambut berarti 30 tahun ditinggalkan oleh laki itu kan ada karena ridho tidak ada ridho. Jadi terkait dengan pertanyaan yang tadi, seandainya kata kawan jawaban konfirmasi, si bini tadi jujur ada yang menulis surat itu, tidak ada ini. Iya. Jadi kalau anak menjatuhkan ada jalan, artinya walaupun ibu binian atau perempuan itu tidak ada kesempatan untuk mentalak, tidak ada kebolehan untuk mencerai suami, tapi ada jalan untuk berpisah dengan suami. Oh, iya. Tapi jangan sampai bang jalan itu dilakukan ya. Nah lanjut Pian belum lagi nih. Baik. Jadi untuk masalah pernikahan lewat sosial media tadi, yang ulun dapat dari sini tadi bahwa itu tidak sah sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, karena tadi pernikahan itu harus dalam satu tempat atau satu majelis. Itu selanjutnya untuk perceraian via SMS itu perlu dikonfirmasi terlebih dahulu apakah benar lakinya yang mengirim, karena kan bisa juga rawan dibaca orang atau dari orang yang mengirim. Nah itu perlu juga dipertanyakan tentang niat sang laki menulis perkataan tersebut tadi. Tapi di situ tadi kalau perkataan itu dan tergantung niatnya laki tadi, tapi berbeda misalkan diucapkan langsung walaupun dalam hati yang laki ada niatnya tetap itu kalau diucapkan secara langsung. Itu yang Tapi misalkan ada niatan tapi kan mau ucapkan gitu. kalau ada niat tapi tidak diucapkan berarti tidak dijatuhkan. Artinya ada bapak niatnya aja ada niatnya ada dalam makna. Kemudian yang bangunnya ada niat hendak kesini, yang ada pula kesini. Perintahkan yang yang sudah mengadakan kata yang berulang terus ke sini sama tapi yang di sini berarti ya kalau yang nggak bisa berarti karena dikerjakan ya. Gitu. Itu dengan apa yang kita sampaikan karena kalau orang keinginan tentang masalah pernikahan dan ini perlu kita istilahnya diskusi bersama ada tuan guru atau ulama yang menganggap bahwa pernikahan di KUA itu kurang sah gitu kan. Entah apa namanya alasannya setelah ulun dalami ternyata tuan guru tadi tuan guru atau ulama itu beranggapan bahwa di KUA itu pas orang alim menikahkan jadi alasan itu harus orang alim mengatur ilmu pengetahuan menikahkan. Tapi kalau posisi ulun pribadi orang menikahkan atau bulan KUA yang menjadi wali nikah atau yang menjadi wakil daripada wali itu pasti orang berilmu, pasti orang tahu rukun-rukun nikah, pasti orang tahu tentang masalah bernikah. Karena karena itu mesti belajar itu sendiri. Kalau mungkin kalau menikahkan bukan tahu tata caranya. Jadi kalau nya tahu semuanya alim. Kalau nya alim berarti boleh menikahkan. Artinya sama juga orang alim. Adanya walaupun demikian ya sah-sah aja bang Sidin berpendapat. Tapi kalau lebih dulu ada jadi masalah itu nanti biasa makan
nikahan dalam jamu kan ini kan jadi ya kan ada kawan atau kan orang di kawal tuh kualitas paman nih. Tapi kalau dilihat memang mencukupi syaratnya tadi, protokolnya itu mencukupi, saksinya ada, kemudian membicarakan rekeningnya ada, walinya ada, apalagi mungkin masalah faktor yang menegih dianggap tidak sah seorang menikah di kawasan. Jadi ini jadi bahan perhatian kita bersama. Jangan perlu kita mendebat, tapi kita menjadi satu catatan pribadi kita. Ini mau sesuai aja lawan ukur, sesuai aja dengan apa yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Berarti karena kita jadi ya, mohon izin nih, mohon maaf kalau ada yang ada pendapat. Aja kita pernikahan dulu di pesantren, biasa di energi di kawah. Kemudian mungkin mau pada dulu kalau di kawah harus dulu mau nikahkan. Nah dulu ibaratnya ya oke lah kita mengambil keberkahan dulu atau istilahnya mengambil keutamaan kelebihan Tuhan dulu yang kita pernah belajar dalam sekian. Namun jangan sampai menafikan merendahkan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah yang diwakilkan kepada kaum. Karena pemerintah kita memberikan wadah untuk kita umat Islam melaksanakan ibadah, salah satunya adalah nikah dengan hadirnya awal. Ada gelombang itu awal itu perlu operasional dan lain-lain. Jadi pemerintah mengeluarkan anggaran untuk kegiatan aktivitas ibadah khususnya nikah itu ada sedikit duit, bukan miliar tapi triliun tahunnya ini yang diberikan AUA se-Indonesia. Jadi karena ini kan yang tadi disebut atas nama Majelis Ulama Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia itu salah satu wadah yang diakui oleh negara kita. MUI secara legal ini resmi itu dari pemerintah. Jadi sekali lagi lah, mohon maaf tadi kalau ada yang kurang berkenan, sekadar untuk menyampaikan supaya kita jangan menafikan atau merendahkan apa yang dilaksanakan orang-orang yang ada di KUA dengan memfasilitasi pernikahan yang dimulai ibadah. Nah, mulai aja dari bagian berargumen silakan. Baik dari kawan-kawan kita ada yang kurang pendapat, kita sharing aja sama-sama. Kemudian silakan. Minta kita kemudian pertanyaan jadi dalam syarat nikahnya ada dua saksi kan. Jadi dua saksi itu apakah ada syarat ulang jadi seorang menjadi saksi nih atau seorang atau pengetahuan atau ada mengatakan harus adil aja saksi itu adil seperti apa gitu. Pasti itu biasa pertanyaan yang sangat istilahnya mendalam dan perhatian kita bersama. Memang syarat saksi ini persis bagaimana syarat kita mengangkat diri seorang imam ketika sholat atau sembahyang. Yang kita pandang orang itu adil, artinya yang lebih layak untuk diangkat menjadi saksi. Kalau sembarang saksi, kalau sembahyang itu kalau sembarang imam, pasti minimal memang dipercaya oleh orang yang mengangkat. Oleh orang mengangkat bukan orang lain beritaannya adalah oleh semuanya pian nih nantinya pian yang mengiau saksi kawan-kawan pian yang paling keren di depan kita nih kemarin. Kalau pian yakin lawan si Jin ini wah kawan itu lagi kami baik kurangnya umpamanya karena ini di kampus pun istilahnya bagus kelakuannya sampai kita kalau jadi dosen sama atau lain sebagainya. Baik ini jadi terakhir ingat juga sepengetahuan dia, pandangan dia, dan keyakinan dia, kawan dia ini yang memiliki adil. Jadi masalah dia angkat, mau dia orang lain, semuanya ada macam-macam aja. Mau dijelasan dia mengamalkan supaya dia paham ya kan. Kita kan peduli dengan orang lain, kita dengan keyakinan kita bahwa kawan kita orang lain. Karena kita melaksanakan siapa? Kita atau orang lain? Kita ya masih kita orang lain. Kita melaksanakan, kita punya keyakinan bahwa saksi yang melaksanakan mengikuti pelaksanaan nikah kita ini adalah orang yang
kezaliman itu banyak banget macam-macam ya Allah. Cuma kita melihat daripada kadar sesuai keadaan kita. Artinya maksud zalim itu sesuatu yang melampaui batas atau tadi peraturan yang ada. Itu. Bila kita lihat kawan kita ini memang hadir, silakan kita angkat untuk jadi saksi. Silakan kita angkat menjadi imam kita. Nah, imam kita ini kalau yang di rumah tangga suami itu dia jadinya ya. Nanti masalah dulu gitu. Bisa dikembangkan oleh yang penanya, karena orang lihat penanyanya memang mengetahui masalah itu. Ya Pak, kawan kita ini bisa dikembangkan lagi kan? Tinggal kalau tinggal jawab aja apa nih saya sudah ada kodenya lah jangan online cuma itu lah terus itu dia mau jadi intinya definisi adil itu sesuatu yang kita pandang ada orang syariat itu secara umum ya umum kita pandang orang itu diam aja. Memang kan sebagian nih orang mau lihat adil itu secara umum di kampung nggak ada penelitian nggak ada adil pandang umum. Nah kadang orang bersyariat itu pakaiannya untuk aurat aja. Nah, kita pandang adil karena memang adil sesungguhnya memang harus banyak yang kita lihat. Cuma secara umum saat kita tadi melaksanakan kegiatan kita ini mencukupilah sesuai keyakinan yang kita lakukan. Sebagian ada yang berpendapat pandangan uruf harus pandangan orang banyak ada juga. Banyak kayak apa pandangan orang nih menurut kebijakan orang masyarakat di sekitar itu si yang bakal yang ngetak sini. Oh jadi orang kamu kebijakannya dari mahasiswa akan di sini untuk yang ini pertanyaan tambahan kayaknya lah. Kayaknya dari rekaman ini sudah berapa nih sampai ini awalnya harus azan mah dulu kita di sini ini bagian mana kami kayaknya ada kegiatan yang iya kayaknya kita bunyi ini sadar dulu itu ini simpulannya kalau dari ini kemudian tanpa sebutkan kesimpulan bahasa sudah memahami ya pemberitaan dalam suatu saat berikan pertanyaan secara langsung dapat memberikan keterangan yang relevan dan baik dan benar sesuai dengan apa maksudnya dan sama-sama kemudian langsung kita undang pakarnya lagi sampai ke kepala KUA dan masa sudah cukup kan nah biar betapa memang kepala KUA dari dulu kalau ya bentar kalau konfirmasi kalau sama yang direkam ini perkenalkan sebelumnya kita di awal tadi perkenalannya ringkas dan berpihak aja belum lagi perkenalan ya kan
Salam, Harun Ahmad Zikri. Kalau hari ini statusnya mewakili Majelis Ulama Indonesia di Kecamatan Haliang, jabatan sebagai bendahara umum untuk wilayah Kecamatan Haliang. Saja. Senyum pit mau ipit.